Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 6 akan memaparkan materi mengenai manajemen kas dan surat berharga. Langsung saja, anggota kelompok kami yang pertama ada Anissa, NIM 4119082, kemudian ada Evita Nurul Hidayah, NIM 4119092, kemudian ada saya, Lutfiati, NIM 4119093, kemudian ada Ferry Hidayatullah, NIM 411168. Kami dari kelas Manajemen Keuangan Syariah F. Langsung saja, di sini saya akan memaparkan mengenai pengertian kas. Kas menurut Sartono adalah seluruh uang tunai yang ada di tangan atau cash of hand. Kemudian uang tersebut disimpan di dalam berbagai bentuk seperti deposito atau rekening koran. Kas juga merupakan alat tukar yang memungkinkan manajemen menjalankan berbagai keadaan kegiatan usahanya. Bahkan tidak jarang bahwa dalam kenyataan keberhasilan perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya itu tergantung pada kemampuan perusahaan tersebut menyediakan kasnya untuk memenuhi kewajiban finansial tepat pada waktu yang sedang dibutuhkan itu. Kemudian surat berharga. Surat berharga itu adalah investasi jangka pendek yang bersifat temporary atau sementara, yang apabila perusahaan memerlukan ke kas dengan segera dapat dijual atau diubah dalam bentuk kas. Kemudian motif memegang kas itu ada 3. Yang pertama, motif transaksi. Motif transaksi itu berarti bahwa uang kas yang digunakan untuk melakukan pembelian itu untuk melakukan pembayaran seperti pembelian barang atau jasa, pembayaran upah atau pembayaran gaji, utang, dan pembayaran yang lainnya. Kemudian ada motif spekulatif. Kalau motif spekulatif itu artinya uang kas digunakan untuk mengambil keuntungan dari kesempatan yang mungkin timbul di waktu yang akan datang. Seperti contohnya itu turunnya harga bahan baku secara tiba-tiba akan menguntungkan perusahaan dan diperkirakan kemungkinan akan meningkat dalam waktu yang tidak terlalu lama. Nah, dalam hal ini perusahaan akan memiliki kesempatan untuk membeli dengan uang kas yang dimilikinya dan nanti akan dijual pada saat harganya sedang naik gitu. Kemudian ada motif untuk berjaga-jaga. Kalau uang kas untuk motif berjaga-jaga itu berarti uang kasnya itu untuk digunakan pada sewaktu-waktu kas itu dibutuhkan atau untuk keperluan yang tidak terduga. Misal pada saat perusahaan itu mengalami kerugian. Nah, pastinya kalau kerugian itu untuk menutupi kerugiannya itu harus dibutuhkan uang kas segera atau uang segera. Kemudian ada tujuan dari manajemen kas itu adalah untuk meminimalkan saldo kas dengan tetap memperhatikan kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban keuangannya atau dalam artian menjaga likuiditas. Kemudian model yang digunakan untuk membantu menentukan target saldo kas itu ada 2. Yang pertama model persediaan atau inventory atau BOMOL, kemudian ada model Miller-Orr atau stochastic model. Kemudian yang pertama itu model persediaan atau inventory atau model BOMOL. Model manajemen persediaan kas yang diciptakan oleh ahli yang bernama BOMOL itu mengidentifikasi bahwa kebutuhan akan kas dalam suatu perusahaan itu mirip dengan pemakaian persediaannya. Artinya, apabila perusahaan memiliki saldo kas dalam suatu perusahaan memiliki saldo kas yang tinggi, itu perusahaan akan mengalami kerugian dalam bentuk
kehilangan kesempatan untuk menginvestasikan dana tersebut pada kesempatan investasi lain yang lebih menguntungkan. Sebaliknya, jika saldo kas terlalu rendah, itu lebih memungkinkan perusahaan mengalami kesulitan likuiditas juga semakin besar, karena seharusnya itu ada penyeimbang. Nah, masalah yang sama juga terjadi pada bentuk dalam bidang persediaan. Untuk pemaparan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Evita Nurul Hidayah, NIM 411992. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Saya akan menjelaskan tentang modal persediaan atau inventory atau BOMOL. Konsep dasar modal ini adalah menentukan jumlah kas optimal yang dapat meminimalkan total biaya pengelolaan kas. Total biaya pengelolaan kas yang minimal terjadi pada saat biaya transaksi merubah surat berharga menjadi kas sama dengan biaya kesempatan berupa bunga yang hilang atas investasi pada surat berharga. Rumus BOMOL yaitu C sama dengan akar 2 OD per I. Keterangan, C merupakan jumlah kas optimal atau nilai surat berharga yang ditukar menjadi kas. O merupakan biaya tetap transaksi. I merupakan tingkat bunga atas surat berharga. D merupakan kebutuhan selama satu periode. D atau C merupakan frekuensi transaksi. C atau 2 merupakan rata-rata kas. Contoh soal BOMOL. Pada sebuah perusahaan C, pengeluaran yang dilakukan perusahaan rata-rata setiap bulan mencapai 50 juta rupiah. Jika kas tersebut diberikan obligasi milik perusahaan SU, perusahaan mendapatkan keuntungan sebesar 12% biaya transaksi per tahun. Untuk membeli atau menjual obligasi sebesar 14.000 per transaksi, berapakah jumlah kas yang optimal untuk perusahaan ini? Penyelesaiannya, jumlah kas optimal sama dengan C sama dengan akar 20D C sama dengan akar 2 OD per I. C sama dengan akar 2 kali 14 dikali 50 juta per 0,01. 0,01 ini didapat dari biaya transaksi per tahun, yaitu kan 12%. 12% tersebut dibagi dengan 12 atau dengan sesuai dengan jumlah bulan per 1 tahun. Jadi hasilnya C sama dengan 12 juta. Total biaya perolehan kas sama dengan biaya transaksi ditambah biaya kesempatan sama dengan biaya transaksi 14.000 dikali 50 juta dibagi 12 juta ditambah biaya kesempatan, di mana biaya kesempatan ini angkanya atau nilainya 0,01 dikali 12 juta sama dengan biaya transaksi jumlahnya 58.333 ditambah biaya kesempatan 60.000 rupiah sama dengan 118.333.000. Jadi total biaya perolehan kas adalah 118.333.000. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Nanti penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, yang selanjutnya ada keterbatasan model persediaan. Adapun asumsi keterbatasan model persediaan yaitu asumsi penggunaan kas yang konstan setiap periode karena dalam kondisi real, karena tidak seluruhnya bisa diprediksi perusahaan. Asumsi tidak terdapatnya aliran kas masuk selama periode kebutuhan. Tidak mempertimbangkan kemungkinan disediakannya
persediaan keamanan atau safety stock. Sulit menurunkan besarnya biaya tetap transaksi karena mencakup biaya eksplisit dan implisit. Kemudian ada model Miller-Orr stochastic model. Model ini tepat digunakan pada kondisi ketidakpastian pengeluaran dan penerimaan kas. Model ini pada dasarnya menentukan batas atas dan batas bawah fluktuasi aliran kas. Dua orang ahli manajemen keuangan, Miller dan Orr, merumuskan manajemen kas modal Miller dan Orr sebagai berikut. Dalam keadaan penggunaan dan pemasukan kas yang bersifat acak, perusahaan perlu menetapkan batas atas dan batas bawah saldo kas. Bila saldo kas mencapai batas atas, perusahaan perlu mengubah sejumlah tertentu atas kas agar saldo kembali ke jumlah yang diinginkan. Sebaliknya, bila saldo kas menurun dan mencapai batas bawah, perusahaan perlu menjual sekuritas agar saldo kas naik kembali ke jumlah yang diinginkan. Adapun rumus model Miller-Orr stochastic model yaitu jumlah kas optimal atau Z sama dengan akar pangkat 30 sigma kuadrat per 4i plus L sama dengan 30 sigma kuadrat per 4i pangkat sepertiga plus L. Batas atas kas H sama dengan 3Z min 2L. Rata-rata saldo kas 4Z min L per 3. Keterangan dari rumus tersebut yaitu Z melambangkan saldo kas optimal atau saldo kas yang ditargetkan. O dilambangkan biaya tetap transaksi. I melambangkan bunga harian surat berharga. Sigma standar deviasi atau penyimpangan aliran kas masuk. Sigma kuadrat yaitu varians kas masuk bersih harian. L batas bawah saldo kas dan H batas atas saldo kas. Selanjutnya, contoh soal dari model Miller-Orr. Pada perusahaan Kim, pengeluaran kas harian bersifat acak. Standar deviasi arus kas harian ditaksir sebesar 4 juta rupiah. Kas yang menganggur bisa diinvestasikan pada surat berharga yang memberikan tingkat keuntungan 14,2% per tahun. Biaya transaksi untuk menjual atau membeli surat berharga ditaksir sebesar Rp60.000 per transaksi. Perusahaan menetapkan batas bawah saldo kas perusahaan sebesar Rp2 juta. Tentukan jumlah kas optimal, batas atas saldo kas, dan rata-rata saldo kas perusahaan. Untuk penyelesaiannya, yang pertama kita mencari jumlah kas optimal. Untuk rumusnya itu sendiri yaitu Z sama dengan pangkat 3 kali biaya tetap transaksi kali standar deviasi pangkat 2 per 4 kali bunga harian plus batas bawah saldo kas sama dengan 3 kali biaya tetap transaksi kali standar deviasi pangkat 2 per 4 kali bunga harian 1/3 ditambah batas bawah saldo kas. Selanjutnya, Z sama dengan pangkat 3 kali 60.000 kali 4 juta pangkat 2 kali 2 juta per 4 kali 0,004 ditambah 2 juta sama dengan 12.164.404 rupiah ditambah 2 juta per sama dengan 14.164.404 rupiah. Selanjutnya, rata-rata saldo kas. H sama dengan 3 kali
3 kali 14.164.404 rupiah dikurangi 2 kali 2 juta rupiah. H sama dengan 38.493.212 rupiah. Sama dengan 4 kali 14.164.404 rupiah dikurangi 2 juta rupiah dibagi 3 sama dengan 18.219.205 rupiah. Selanjutnya, investasi dalam surat berharga. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan surat berharga. Yang pertama, risiko kegagalan dalam kurung default risk, yaitu risiko bahwa pinjaman tidak mampu untuk membayar bunga dan pokok pinjaman. Yang kedua, event risk, yaitu risiko suatu peristiwa akan meningkatkan risiko kegagalan perusahaan. Leveraged buyout. Yang ketiga, risiko tingkat bunga atau interest risk, yaitu risiko perubahan tingkat bunga yang dapat mengakibatkan return perusahaan jadi turun. 4. Yang keempat, risiko inflasi atau inflation risk, yaitu risiko menurunnya daya beli dari pendapatan yang dikelola. Selanjutnya yang kelima, risiko likuiditas atau marketability risk, yaitu risiko surat berharga tidak dapat dijual dengan harga yang mahal. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.